Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kasih Allah dan pengorbanannya bagi kita orang berdosa. Untuk itu, mari kita siapkan seluruh keberadaan hidup kita untuk beribadah kepadanya. Mari kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas semua kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah ibadah yang kami lakukan semuanya boleh jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih banyak Tuhan. Kami terus berdoa untuk jemaat-Mu. Biar Tuhan terus menolong dan memberkati mereka. Satukan kami Tuhan. Untuk kami ada pujian penyembahan kami sungguh-sungguh hanya kepadamu. Dan kami boleh melihat dan merasakan betapa sungguh Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Tuhan akan memberi terus kepada kami damai dan sukacita. Dan biar lewat kekuatan, kesehatan, kami terus mengangkat hati memuji Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita terus akan memuji-muji Tuhan dengan puji-pujian yang berkata, bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya.
semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Hai bangkit bagi Yesus, hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Acungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus dengan panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin tak dekat. Puji Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Risat. Tapi sebelumnya, mari kita angkat satu pujian. Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Karena Dia Allah, besar kasih-Nya kepada kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan segala yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Lisa. Bapa di surga, pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Pada pagi hari ini, kami bersyukur oleh karena kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Di tengah-tengah kami memperingati hari kebangkitan, saat ini kami akan belajar sebagian dari firman Allah. Buka akal pikiran kami, agar supaya kami boleh memahami apa maksud-Mu bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita
sama-sama membaca Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira sejauh 7 mil dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri, mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, seorang Nazaret. Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan kami bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Tetapi beberapa perempuan-perempuan di kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman telah pergi ke kubur dan mereka mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia, tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Maka terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap di tengah-tengah mereka. Katanya kepada mereka seorang kepada yang, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara tentang kita di tengah-tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka
dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid-murid, lalu mereka berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan ia telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan, bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Puji Tuhan, cerita ini adalah suatu peristiwa terjadi sesudah kebangkitan. Sesudah kebangkitan, dua orang murid ini, mereka berjalan menuju ke kampung yang namanya Emmaus. Emmaus ini letaknya kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan sementara mereka berjalan, mereka bercakap-cakap, mereka bertukar pikiran tentang apa yang sudah terjadi. Mereka bercerita, tentu yang pasti mereka bercerita tentang Yesus, tentang kematian Tuhan Yesus. Dan juga ada informasi yang tembus kepada mereka bahwa Yesus sudah tidak ada di kubur. Dan apa yang dikatakan malaikat bahwa ia sudah bangkit. Ini yang mereka sedang percakapkan. Tuhan Yesus berjalan dan mendekati mereka, lalu Tuhan Yesus tanya kepada mereka, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri dan mendekati mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Jadi waktu Tuhan Yesus mendekati mereka, Tuhan Yesus tanya, apa yang mau sementara bicarakan? Dorang berhenti. Dorang berhenti dengan muka yang muram. Dengan muka yang muram sambil bertanya kepada Yesus, adakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi mereka heran. Karena sesudah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, ini menghebohkan kota Yerusalem. Dan Tuhan Yesus dianggap dia satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di Yerusalem. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, adalah apa yang terjadi dengan Yesus, seorang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa. Ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ini cerita dari kedua murid itu, mereka sampaikan kepada Yesus. Ayat 22, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan kami bangsa Israel. Ini pandangan para murid-murid. Murid-murid, jadi sekali lagi, sebelum Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus sudah beberapa kali menyampaikan kepada murid-murid bahwa dia harus menderita, diadili dan dihukum mati di Yerusalem. Tetapi para murid-murid ini mereka tidak ingat. Tapi di dalam sekali lagi di ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan kami bangsa Israel. Itu pandangan mereka tentang Mesias. Mereka anggap bahwa Mesias akan membebaskan mereka
dari genggaman jajahan bangsa Romawi. Itu yang mereka harapkan. Itu yang mereka idam-idamkan. Mereka sangat kecewa karena Tuhan Yesus dihukum mati. Ayat 23, tetapi beberapa perempuan di kalangan kami telah mengejutkan kami. Pada pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa ia telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Jadi para perempuan-perempuan ini, mereka datang dengan berita bahwa telah disampaikan kepada mereka oleh malaikat bahwa Yesus itu hidup. Yesus tidak ada lagi dikubur, tapi dia hidup. Dia sudah bangkit. Puji Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh Nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kerajaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa sampai dengan kitab nabi-nabi. Lalu mereka mendekati kampung, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Setelah sudah mendekati kampung Emmaus, Tuhan Yesus seolah-olah dia hendak meneruskan perjalanan. Jadi kebiasaan di bangsa Israel, kalau ada teman yang mereka jalan bersama-sama dan sudah hampir malam, orang itu jangan biarkan dia pergi, tetapi kewajiban harus mengajak dia untuk singgah bersama-sama, untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan Yesus mengiyakan ajakan mereka. Lalu Tuhan Yesus masuk di rumah mereka, dan di sini diceritakan bagaimana waktu ia duduk makan dengan mereka dan mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, lalu mereka mengenal dia. Waktu Tuhan Yesus memecahkan roti, Tuhan Yesus berkati itu roti, dan mereka makan bersama-sama. Terbukalah mata mereka bahwa yang ada bersama-sama dengan mereka, dialah Yesus yang sudah bangkit. Dialah Yesus yang sudah bangkit. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Lalu ayat 32 dan seterusnya, kedua murid ini mereka pergi ke Yerusalem, bergabung dengan para murid-murid yang lain, dan mereka menceritakan kepada murid-murid yang lain tentang apa yang mereka alami. Mereka alami pertama dalam perjalanan, dan yang kedua ketika mereka makan roti bersama-sama dengan Yesus. Waktu itu mata mereka terbuka, mereka mengenal dia. Tetapi Tuhan Yesus tiba-tiba meninggalkan mereka. Mari kita baca sebagian dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15, kita baca beberapa ayat. Satu Korintus pasal 15 ayat 14. Tetapi
andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Sia-sialah juga kepercayaan kami. Jadi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Ayat yang ke-19. Ayat yang 19 ini sebagai peringatan bagi kita, dan ini, jikalau kamu hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus sudah sampaikan berita ini kepada mereka, tetapi mereka tetap beranggapan bahwa Mesias akan membebaskan mereka dari genggaman jajahan bangsa Romawi. Jadi ini Rasul Paulus ingatkan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari antara segala manusia. Murid-murid hanya mengharapkan bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari genggaman jajahan bangsa Israel. Padahal Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita, bukan hanya menyertai kita di dunia ini, tapi sampai pada akhir zaman. Biarlah jemaat sekalian, di tengah-tengah kita mengalami apa yang namanya krisis corona ini, kita banyak kesulitan yang telah terjadi. Banyak batasan-batasan yang menggenggam kita. Kita percaya, selaku orang Kristen, selaku anak-anak Tuhan, apalagi hari ini kita memperingati hari kemenangan, hari kebangkitan. Kita percaya Tuhan Yesus akan memberi kita kelepasan. Tuhan Yesus akan memberi kita kemenangan atas kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama. Biarlah firman Tuhan ini boleh termeterai dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh diingatkan bahwa Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan beri kami jalan kemenangan untuk menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berikan kami kelepasan dari tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi ini dengan krisis corona ini. Tuhan beri kekuatan, kemampuan bagi para pemerintah kami, bagi para tokoh agama kami, dan pemimpin-pemimpin gereja kami untuk berupaya dengan kerja keras. Mereka akan memutuskan tali penyebaran virus corona ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat diundang berdiri dan kita akan nyanyikan pujian bagi Dia segala pujian.
Bapa di surga, pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan, kami telah selesai beribadah pada pagi hari ini. Berkati setiap kehidupan kami. Berilah kami terus kekuatan dan kemampuan untuk kami senantiasa boleh tetap tegar menghadapi kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi saat ini. Berilah kami kekuatan dan kemampuan bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan tokoh agama, bersama-sama dengan tokoh masyarakat untuk berusaha keras memutuskan tali penyebaran corona ini. Biarlah Tuhan tolong kami untuk kami boleh bekerja dengan baik di tempat kami masing-masing dan boleh belajar dengan baik di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan beri kami kekuatan, kemampuan, dan hikmat untuk kami senantiasa boleh menyesuaikan diri dengan pola belajar yang sedang terjadi pada saat-saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan berkati terus kami sekalian dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa boleh terus saling mendoakan, boleh kuat menguatkan satu dengan yang lain, bagi hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Yesus. Akhirnya saudara-saudara, Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Pengumuman yang pertama, jadi sebagaimana anjuran pemerintah, anjuran para pemimpin-pemimpin gereja untuk kita menyesuaikan diri dengan pola-pola ibadah yang saat ini sedang berlangsung, ibadah online. Kita berdoa agar supaya kondisi ini tidak akan berlangsung terlalu lama. Ada waktunya kita akan kembali ke pola-pola ibadah seperti yang lalu-lalu. Dan kita berdoa terus agar supaya pemerintah, para tokoh agama, Tuhan beri kekuatan, kemampuan untuk dapat berusaha keras memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Terima kasih, dan jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian untuk mematuhi apa yang menjadi anjuran pemerintah. Hindarilah kerumunan, terutama kerumunan lebih dari 10 orang. Hindari kerumunan itu. Dan kalau nyana terlalu perlu, nyana usah keluar rumah. Kalau ada hal-hal yang sangat penting untuk kita keluar rumah, baru kita keluar rumah. Marilah kita belajar ya, untuk akhir-akhir ini, marilah kita belajar. Kita berlatih diri untuk tetap berada di rumah, untuk bekerja di rumah, untuk belajar di rumah, agar supaya penyebaran virus corona ini tidak terlalu lama lagi akan berhenti. Terima kasih. Jangan lupa ya, manfaatkan sinar matahari pagi, cuci tangan, keluar rumah, masuk dari rumah, cuci tangan, dan makan secara teratur, agar supaya daya tahan tubuh kita tetap kuat dan sehat. Dan juga satu hal yang perlu saya ingatkan, andai kata ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita, ada tetangga-tetangga kita, ada kelihatan gejala-gejala yang mencurigakan, segera sampaikan informasi ini kepada para petugas kesehatan, kepada petugas pemerintah di lingkungan kita
masing-masing. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom, selamat pagi, selamat Paskah.